Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mulai belajar lagi. Yuk, sekarang coba dibuka dulu bukunya halaman 4. Ya, di buku kalau sudah dibuka, dilihat di buku kalian ada banyak gambar makanan, ada gambar susu, ya singkong, ya telur, ya. Sekarang kita akan belajar mengenai teknologi pangan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu teknologi pangan? Ya, teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan atau salah satu cara untuk menghasilkan jenis makanan baru. Contoh teknologi pangan yaitu susu sapi murni yang diolah menjadi permen susu. Susu sapi itu dapat diolah menjadi permen susu, bisa dijadikan es susu, bisa dijadikan apa lagi, keju, bisa dijadikan apa lagi, butter, ya. Apakah susu sapi merupakan hasil teknologi pangan? Benar nggak susu sapi teknologi pangan? Jawabannya adalah bukan, karena susu sapi adalah bahan dasar pembuatan makanan. Jadi susu sapi itu bukan merupakan teknologi pangan atau bukan hasil dari teknologi pangan. Lalu hasil dari teknologi pangan itu apa ya? Coba nih, apakah permen susu merupakan hasil teknologi pangan? Kalau tadi susu sapi bukan hasil teknologi pangan karena susu sapi adalah bahan dasar pangan. Sekarang kalau permen susu hasil teknologi pangan bukan ya? Jawabannya jawabannya adalah iya, karena permen susu dihasilkan dari susu sapi murni. Ya, selanjutnya kita belajar tentang kedelai. Ya, kalau tadi dari susu sapi ya, susu sapi itu dari hasil ternak. Sekarang kita belajar dari hasil pertanian. Contoh teknologi pangan yang dihasilkan dari pertanian. Salah satu contohnya adalah kedelai. Tahu kedelai? Ya, kedelai itu sejenis kacang-kacangan yang kecil yang biasanya diolah menjadi tahu, tempe, oncom, kecap, tauco ya. Nanti kalau pengen lihat hasil dari kedelai itu berupa tempe, tahu, nanti tanya mamahnya di rumah ya. Yuk, kita lihat. Nih, gambar yang pertama yaitu gambar apa ini ya? Gambar apa ini? Ya, siapa yang tahu? Ya, bener, tempe makanan orang Indonesia nih. Tempe. Terus ada apa lagi? Tahu. Yang ini namanya adalah oncom. Siapa yang pernah mencoba oncom? Nah, kalau nggak tahu rasanya kayak apa, nanti dicobain di rumah ya. Ini adalah tauco. Ya, selanjutnya, selain tadi dari hasil peternakan berupa susu sapi, terus pertanian kedelai, ada lagi nih pertanian perkebunan yaitu berupa buah-buahan. Ya, kalau buah-buahan juga bisa diolah menjadi jenis makanan baru. Salah satu contohnya adalah manisan, sari buah atau susu atau selai. Susu buah juga ada, susu yang mengandung rasa buah juga ada. Tapi sekarang kita lihat buah-buahan yang sudah diolah menjadi manisan, sari buah atau selai selanjutnya dikemas atau pengalengan agar tahan lama dan dapat dimakan di mana saja ya.
Nih, ini salah satu contoh dari manisan. Siapa yang pernah cobain manisan? Nih. Ya, ini adalah salah satu contoh manisan. Hasil dari teknologi pangan. Nah, kalau yang ini adalah sari buah. Nih, siapa yang suka? Nih, banyak makan buah ya, supaya kita semua sehat. Nah, insya Allah itu salah satu bagian ikhtiar kita. Selanjutnya ada apa? Ada selai. Ya, ini selai buah yang tadi sudah diolah. Apa sih Miss Nur fungsinya buah-buahan tadi dijadiin selai, dijadiin sari buah, dijadiin manisan? Apa fungsinya Miss Nur? Fungsinya adalah untuk mengawetkan makanan tersebut, mengawetkan buah tersebut. Karena buah-buah itu dapat cepat busuk, bahkan rusak ketika kita lama menyimpannya. Jadi supaya kita bisa ngerasain buahnya itu kapan aja, maka dibuatlah menjadi jenis makanan baru. Ya, itu salah satu contohnya adalah manisan. Kayak mau kedondong. Kan kalau kita pengen kedondong kita nggak harus beli. Malam-malam pengen kedondong nih, nyari kedondong di mana? Susah nyarinya. Tapi kalau sudah ada berupa bentuk manisan seperti ini atau berbentuk sari buah, kita bisa menikmatinya kapan aja. Nah, itulah fungsinya dari teknologi pangan terhadap buah-buahan. Ya. Lalu selanjutnya, manfaat teknologi pangan tersebut apa ya manfaat teknologi pangannya? Yaitu untuk pengawetan makanan tadi, ya benar. Pertama pengawetan makanan. Lalu apa lagi? Untuk memproduksi jenis makanan baru. Yang ketiga adalah agar dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Ya. Selanjutnya, kalau sudah mendengarkan penjelasan Miss Nur, sekarang kita buka bukunya. Ya, kita buka bukunya ya. Bentar. Nah, ini. Ya, kita lihat. Kalau tadi ini namanya susu sapi yang tadi sudah diolah menjadi susu siap minum yang sudah dikemas dan bisa diminum kapan saja. Ini juga bisa diawetkan, jadinya jadi awet susunya. Ini ada kelapa. Kelapa itu hasil teknologi pangan atau bukan ya? Jawabannya? Ya, jawabannya bukan. Kelapa bukan hasil teknologi pangan. Tetapi kelapa adalah bahan dasar pangan. Selanjutnya apa? Kecap. Kecap itu hasil teknologi pangan atau bukan ya? Ya, jawabannya benar. Kecap adalah hasil teknologi pangan. Ada kacang panjang. Kacang panjang teknologi pangan bukan? Ya, bukan. Ayam? Bukan. Ya, good. Daging juga bukan. Lalu ada apa lagi nih? Ada gambar tahu, tempe, ikan. Ikan hasil teknologi pangan bukan ya? Bukan. Hasil teknologi pangan dari ikan adalah berupa sarden. Kalau di sini ada daging giling yang sudah dikemas. Terus ada sosis, daging yang sudah diolah menjadi sosis. Ini juga hasil teknologi pangan. Ada bakso yang daging yang sudah diolah menjadi bakso. Ini merupakan hasil teknologi pangan. Lalu ada apa lagi nih? Ada beras. Kalau beras hasil teknologi pangan bukan ya? Ya, bukan. Tapi ketika beras tersebut sudah diolah menjadi nasi, baru hasil teknologi pangan. Nah,
Selanjutnya kita buka bukunya halaman 5. Ya. Nih, di sini ada beberapa jenis makanan. Tugas kalian di rumah adalah mengelompokkan gambar-gambar makanan tersebut nih ke dalam hasil teknologi pangan atau bukan hasil teknologi pangan. Yang tadi dari gambar-gambar ini yang di halaman 5 kan ada gambar saus, ini keripik singkong, abon sapi, apel, sirup, kedelai, ketela, telur, keju. Ini hasil teknologi pangan atau bukan? Kalian kelompokkan ke dalam tabel di halaman 6. Selanjutnya, kalau kalian sudah mengelompokkan, kalian foto. Setelah dipoto, kirim ke Miss Nur ya. Kirimnya ke @modo. Ya, biar sudah dijadikan folder sama Miss Nur. Biar nanti Miss Nur tahu, siapa nih yang udah ngerjain, siapa yang belum ya. Karena kita bukan libur, tapi belajar di rumah. Lanjutnya, kalau kalian sudah mengerjakan halaman 6, di bawahnya ada cerita mengenai Ahmad dan Melani. Nanti dibaca di rumah mengenai cerita Ahmad dan Melani yang mengunjungi industri tempe rumahan. Kalau sudah dibaca, selanjutnya kalian mencari pokok-pokok isi teks dari teks yang tadi industri tempe rumahan ya. Kalian cari nih 5 pokok-pokok isi teksnya. Contoh ini ya, contohnya. Contoh tadi nih, di sini di teks ini ada contohnya nih. Industri tersebut memproduksi olahan pangan dari kedelai. Itu salah satu contoh teks pokoknya. Nanti kalian cari lagi 5 teks pokoknya. Ada 5 teks pokok apa aja di situ dicari. Ya, tentang yang ada di sini aja ya, 5 aja, 5 kalimat aja. Jadi kalau sudah dikerjakan yang halaman 7-nya, kalian nanti foto, kirim ke @modo ya, Mister tunggu. Lalu hari ini selain belajar tematik, kita belajar juga bahasa Inggris. Nanti untuk tugas bahasa Inggrisnya Miss Nur kirim via WA. Nanti kalian pelajari tentang food ya, tentang healthy food and unhealthy food. Nanti kalian pelajari di rumah. Ada tugasnya juga, nanti Mister share. Lalu kalian kirim ke emailnya Miss Ana ya. Jangan lupa di rumah sholat 5 waktu, murojaah, ziyadah ya. Kalau bisa sehari 1 ayat, nambah 1 ayat sama mamahnya di rumah. Jangan cuma hanya sampai Al-Infitor yang dihafalkan, tapi surat selanjutnya juga harus dihafalkan. Semoga 2 minggu ini kalian sudah dapat 3 surat. Insya Allah ya. Kita sama-sama berusaha berikhtiar menjauhkan virus. Bismillah, sehat ya. Ya, assalamualaikum. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.